Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di antara sifat mulia yaitu taubat kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosanya. Manusia diciptakan Allah makhlul khata wan nisyan, tempat berbuat salah dan lupa, itu tabiat manusia. Dan orang yang diberikan hidayah Allah mau bertobat, itu tanda kalau dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta, senang kepada orang yang bertaubat kepada Allah dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Makna taubat adalah ar-ruju' ilallah min tariqil bu'di ila tariqil qurbi. Hakikat daripada taubat itu adalah kembali kepada Allah setelah sebelumnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa itu menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksiat oleh Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari itu diibaratkan seperti api. Al-maksiat kannar wa dzulmah dukhanuha. Maksiat itu ibaratnya seperti api. Api ketika dinyalakan pasti ada dukhan atau beluknya, kegelapan. Maka dampak daripada maksiat adalah kegelapan di dalam hati seseorang. Oleh karenanya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya, meskipun sebelumnya dia berbuat maksiat, maka hamba tersebut akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mau bertaubat. Maka orang yang bertaubat dari dosa-dosanya adalah tanda hamba yang masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus ingat, di dalam maksiat itu setidaknya ada perubahan keburukan 4. Yang pertama adalah tabadulul ismi, perubahan nama. Ketika seseorang berbuat taat, maka namanya disebut al-muhsin, orang yang berbuat baik. Dan ketika dia berbuat maksiat, maka nama ini berubah menjadi al-musi, al-mu'rid, orang yang berbuat buruk dan orang yang berpaling dari Allah. Itu perubahan nama. Di samping perubahan nama juga tabadulul athar, perubahan dampak. Ketika seseorang berbuat taat, maka dia akan bisa merasakan manisnya ibadah, manisnya munajat, halawatul ta'at, halawatul munajat. Namun ketika dia berbuat maksiat, maka berubah yang asalnya nikmat terhadap ibadah berubah menjadi nikmat kepada maksiat, halawatul maksiat wa halawatul syahwat. Ini perubahan athar. Di samping niku juga akan berubah, yaitu tabadulul wasfi wal martabat, perubahan sifat dan martabat. Ketika seseorang taat kepada Allah Ta'ala, maka dia masuk dalam golongan minas sholihin, minal muttaqin, golongan orang-orang soleh, golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dia berbuat maksiat, maka nama ini berubah dari as-sholihin menjadi al-mufsidin. Dia berubah menjadi orang yang berbuat buruk, dari orang yang muttaqin menjadi orang yang khianat kepada Allah, yaitu al-khainin. Itulah keburukan daripada maksiat. Maka ketika Allah cinta kepada hambanya, meskipun sebelumnya hamba tersebut berbuat maksiat, maka Allah akan menganugerahi kepada hamba tersebut hidayah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita
salah satu daripada orang-orang yang mau bertobat dari kesalahan-kesalahan kita, dari dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.